Syarat sholat yang ketiga itu harus tertutup aurat bagi orang yang mampu. Pertama, satrul aurat. Satrul itu masdar, jadi menunjukkan pada hadas atau kata kerja. Mujarrad tapi maknanya tatau mentawar. Artinya menutup aurat itu adalah tertutup aurat. Ada orang menutup aurat dan auratnya tertutup. Ada orang menutup aurat tapi auratnya tidak tertutup. Ada orang tidak menutupi aurat tapi auratnya tertutup. Ada orang yang tidak menutup aurat dan auratnya tidak tertutup. Terangkat ke gambaran. Ada satrun, ada istitar. Ada orang yang menutupi aurat dan auratnya tertutup. Ya, Penli pakai sarung itu menutup aurat. Sarungnya cukup, maka auratnya pun tertutup. Ya, sarungnya cukup. Dua, Sopi menutup aurat pakai sarung. Sarungnya ukuran triple S. Dari SD ke dalam SD juga. Cukup nggak? Sarung yang tertutup Sopinya doang tuh. Dari udel sama itu di burungnya tuh. Dari burung ke bawah nggak tertutup. Ya, itu namanya menutup aurat tapi auratnya tidak tertutup. Ya. Ada lagi yang ketiga, orang dia menutup auratnya enggak, tapi ada yang nutupin. Itu ada yang nutupin. Habis lagi sholat, gua pengen telanjang nak. Allah, ada emong bangetan lu. Masa adek gua menjelang sholat telanjang ditutupin sama emong. Ya, tertutup enggak auratnya? Tertutup. Ajis nutup enggak? Enggak. Gitu. Nah, yang pengenin sama musonib satrul aurat itu ayat istitaruhu, asal auratnya tertutup, baik dengan usaha dia atau usaha orang lain. Oke? Sampai di sini tidak dapat terlalu. Nah. Dua, yang ditutupnya aurat. Pertanyaannya, aurat itu mana? Batasannya sampai di mana? Saya tidak mau bahas tentang tarifnya aurat, sebab bisa lebih panjang lagi. Apalagi di sini ada monolog. Saya kalau aurat itu kan versi fikih seperti ini, ya versi ini seperti ini. Ada lagi versi kalau versi toriko, lebih dalam lagi. Makanya saya nggak mau bahas di situ karena bahasanya terlalu sensitif, ya, terlalu sensitif. Mengambil ayat untuk tulis saja bisa aurat itu, karena bisa sensitif. Ngomong rumah tangga sekian tahun nggak punya anak bisa aurat juga itu. Ya. Jadi aurat itu seperti apa? Pokoknya yang dulu ditutupin deh ya. Kalau dibuat terbuka kita malu. Nah, aurat beda-beda orang, jenis kelaminnya beda-beda auratnya. Dua, beda-beda status sosialnya, beda juga auratnya. Satu, ada laki-laki, ada perempuan.
Ada orang merdeka, ada orang budak sahaya. Nah, aurat ada 3 batasan. 1 sebatas kulit antara bujal dan pusar, pusar ya. Antara pusar sampai dengkul itu aurat paling minim. Kalau ada yang lebih minim daripada itu, apa namanya itu? Aurat kuadrat kali ya. Itu aurat paling minim. 2, ada lagi aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. 3, ada lagi aurat seluruh tubuh tanpa terkecuali. 3 batasan aurat. Nah, tadi orang itu ada laki-laki, ada perempuan, ada orang merdeka, ada budak sahaya. Nah, laki-laki mau abid ataupun merdeka, ditambah perempuan yang menjadi budak sahaya, auratnya adalah kulit antara pusar sampai dengkul. Yang pertama. Nah, laki-laki merdeka auratnya itu antara pusar sampai dengkul. Laki-laki abid auratnya itu pusar sampai dengkul. Perempuan abid atau amat itu pusar sampai dengkul. Berarti tersisa berapa lagi? 300. Siapa? Perempuan merdeka. Ya. Tadi kan ada 2 nisbatnya, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak sahaya. 2 dikali 2 4. Yang 3 udah, berarti tinggal 1 lagi. Saya ulang. Aurat itu batasannya tergantung jenis kelamin laki-laki atau perempuan, 2 jenis. Terus tergantung lagi status sosialnya, merdeka atau sahaya. 2 dikali 2 4. Ya, sekarang 1 laki-laki merdeka auratnya pusar sampai dengkul. 2 laki-laki budak sahaya pun auratnya pusar sampai dengkul. 3 perempuan hamba sahaya itu auratnya pun pusar sampai dengkul. Tinggal yang keempat, perempuan tapi merdeka, kayak Najwa Shihab, juga terkenal kaya raya, membaca hidayah pimpinan Turnan abid ya Allah. Gimana kalau itu auratnya ketika dia sedang sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Telapak tangan tujis ada 2. Mana? 1 punggungnya, 2 bawahnya. Nah, ini disebut telapak tangan iya, ini pun iya. Tapi ketika menyebutkan ini, boleh ini dikecualikan. Nah, yang dimaksud di sini mana? Salah satunya apa? Kedua-duanya. Dijawab zokrihima wabatrihima. Yang dikecualikan artinya tidak boleh tertutup secara total adalah telapak tangan bagian bawah dan juga bagian punggungnya. Oke, sampai di sini belum dipahami juga. Satrul aurat orangnya udah jelas. Tidak. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? 1 dari afal Nabi, fitrahnya Nabi, sahabat atau sahabiah, mereka selalu sholat dalam kondisi tertutup aurat.
tidak pernah satupun di antara mereka yang sholat dalam kondisi telanjang. Jadi dari akal itu. Dua, ada dari qauli Nabi, hadisnya Nabi. Kata Nabi, la sholat la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimari. Allah tidak akan terima sholat haidin, sholatnya orang yang haid. Baru perasaan ini mah gak masalah, memang orang haid kan gak boleh sholat. Oh iya, Bina Johar Makmum ayat dia Labdun bihi lazim makna kusik ma'a jawa di posisi ma'abiyari. Ada yang disebut kata kinayah. Kinayah itu suatu kalimat yang memiliki dua makna. Makna pertama, makna asal. Haidun maknanya adalah haid. Makna yang kedua, makna lazim. Lazim dari orang yang haid, dia balik. Sebab setiap orang yang haid itu dipastikan balik. Tapi tidak sebaliknya. Orang balik tidak mesti kudu haid. Ya, ada perempuan nggak pernah haid, tapi usia udah 15 tahun lebih, balik enggak? Balik, baliknya bersini dengan umur. Kita balik nggak? Balik, pernah kan? Enggak kan? Ya. Setiap orang haid pasti balik, tapi tidak semua orang balik kudu haid. Nah, lafadznya satu, maknanya ada dua. Ada makna asal, ada makna yang lazim. Yang dimaksud di sini satu makna lazimnya. Ketika mengatakan haidin ayat balikin, tidak akan Allah terima sholat haidin, sholatnya orang yang sudah balik. Tapi ma'ajawat kosmiki boleh juga bermaksud pada makna aslinya. Mana? Bermaksud karena maknanya emang awalnya emang gak boleh sholat, ya makanya tidak akan Allah terima. Gitu. Ini dah tajamnya. Dulu ini biasa dulu si Ardi. Dia kalau ketemu santriwati suka nyindir-nyindirin. Cewek, tahu nggak? Di sini banyak laki-laki yang suka sama kamu. Ayo ngomongnya salah tuh ya. Nah, yang ngomongnya pun laki-laki. Nah, ini perempuan kalau dia paham ilmu balaghah atau mengarti, jawabnya harus begini. Atau mengarti, jangan ngomong sama saya. Kalau memang ada hasrat, datang aja ke rumah orang tua saya. Saya siap menerima kalau orang tua saya setuju. Tuh, tadi begitu ahli balaghah ketemu ahli balaghah kan. Nah, tapi cuma awal PA. Nah, di sini banyak laki-laki yang suka sama lu. Ini bohong banget. Siapa coba sebutin? Ih, kalau ngomong laki itu yang ngomong yang pengen. Aku juga. Dasar bocah. Betul. Itu namanya kalimat apa? Kalimat kinayah. Boleh, nggak masalah. Bahkan Nabi sering mengatakan kalimat-kalimat kinayah. Itu dulu Nabi pernah waktu mau perang Badar
malam-malam belum mulai perang, ya Nabi memata-matai, ingin tahu musuh di mana, kekuatannya seperti apa. Nah, di Badar banyak sumur. Nabi turun ke situ, ke sumur. Nggak lama, Nabi bisa membaca, oh musuh di sini jumlahnya segini, strategi yang besok mau diterapin seperti ini. Nggak lama, Nabi pulang dari sumur, ketemu sama mata-mata musyrikin, orang Lampung. Papasan di jalan, Nabi ditanya, bagusnya itu waktu malam lagi. Jadi wajah Nabi nggak terlalu nampak jelas. Ini kalau malam, kalau siang pasti ketahuan. Dia pasti tahu kalau itu Nabi. Pasti mungkin di situ beda lagi urusan. Bisa terjadi pertumpahan darah. Yang namanya mata-mata sama orang itu pasti kenal. Yang orang lain nggak kenal, mata-mata makan. Nah, ini si mata-mata papasan sama Nabi, tapi dia nggak tahu siapa ini. Tuh, biar itu kita nanya, min aina anta? Wahai rajul, engkau berasal dari mana? Dari Madinah apa dari Mekah? Kalau Madinah berarti musuh gua, kalau Mekah berarti teman gua. Itu Nabi menjawab, ana minal ma'i, aku habis dari air. Ana minal ma'i, aku dari air. Kan maknanya resep ini. Ya, maknanya resep. Disebut makna dekat, emang benar. Nabi dari air, dari sumur. Kan kita kalau mau sumur di mana? Mana tuh ke air? Ya, mau kemana? Mau ke air, mau kencing, mau BAB, mau mandi ke air, minum juga perlu air. Dua, Nabi memang manusia tercipta dari min juga. Ya khruju min baini sulbi wa tara'ib khuliqa mimma'in dafi. Ketika ditanya min aina anta, dari mana? Anak minal ma'i, aku dari. Keren tuh jawaban Nabi. Gak ada tuh pending ngomong gitu. Anak minal ma'i, bang. Dari kapan abang ngacak begini? Sering begitu. Dan itu nggak dimasukin kalimat bohong. Nggak bisa dimasukin kalimat bohong. Walaysa fil tihami wa tahakumi wala taqoli bisi wal muharami min katibin wa burmizati qad lazim. Ada kalimat-kalimat yang kita bicarakan tidak sesuai dengan realita, tapi itu bukan bohong. Ada yang disebut kinaya, ada yang disebut taulia, ada yang disebut mizah, ada yang disebut tadoli, ada. Mana saya kasih contoh, ada yang disebut taulia, iham. Ibrahim ditanya sama raja, ente bawa perempuan cakep juga, siapa itu? Dijawab, ukhti, dia adalah saudariku. Terus ya sudah, kalau begitu serahkan saudari perempuan. Itu Nabi Ibrahim sebelum nyerahin Siti Sarah, dia bisik-bisik dulu, awas ya, jangan kau buat aku, jangan kau bongkar jadwal bibi, jangan kau membohongkanku. Kenapa? Aku mengatakan kepada mereka, engkau adalah saudariku. Maka sesungguhnya fil ardi, tidak ada di muka bumi yang ini, yang kita tidak ini, mukminun, orang yang beriman, kecuali aku dan engkau. Itu ya, tahunya panjang lah, panjang. Nah, meskitu kata Nabi Ibrahim, sarahkan istrinya,
bukan saudarinya. Ternyata para hadirin, kalimat ukhtun itu memiliki satu makna yang dekat. Saudara satu nasab. Ya. Dua, makna yang jauh. Saudara satu agama. Ya. Nah, ada lagi makna jauh dari saudara. Mana? Saudara satu bangsa. Ada juga saudara satu suku. Nomor berapa suku nak buka? Masalah. Ada lagi saudara satu rumpun. Ada lagi saudara satu alma mater. Kan banyak tuh kalimat saudara tuh. Cuma makna yang paling dekat ketika kita dengar kalimat saudara yang langsung terlintas di kepala adalah saudara satu nasab. Itu namanya makna kori. Tapi banyak juga makna-makna yang baik. Ya, Farid sama Andre satu dan saudara satu alma mater, sama-sama alumni Nurul Hidayah. Ya, sah-sah saja. Sule itu misalkan sama si Ali Keriting bilang saya juga saudara sama Ali Keriting, saudara satu bangsa pada warga Indonesia. Bisa pas itu. Bajil bilang saya sama Atuk Dalang saudara juga. Saudara satu rumpun malah Melayu bisa. Saya sama ini saudara seagama bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saudara makna yang mana? Dijawab oleh Nabi itu, tidak ada yang hidup di muka bumi ini yang beriman kepada Allah kecuali aku dan kau. Jadi ukhtun di situ adalah ukhtun fiddin, saudari seagama. Itu namanya kalam tauriyah. Tauriyah laisa minal kadhib, bukan termasuk kalimat yang bohong. Cuma orang tergantung. Kalau ada orang ahli biara, ada orang PA. Tergantung. Kalau orang PA pasti nyalahin lo nabi bohong. Tapi kalau orang ahli biara gak bakal begitu. Ibrahim kan seorang. Gak ada orang yang berani mendesak pada Allah kecuali Nabi Ibrahim. Dan kalau terima desakan. Mungkin Mamadil masih ingat tadi Pak. Waktu Nabi Ibrahim memberikan hari kami. Mamadil kan lagi berpikir pengalaman. Nabi Ibrahim udah siap di atas katapel. Mau dilemparin ke api. Saat itu Nabi Ibrahim masih muda. Al-Quran yuqalu fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda masih muda sebetulnya. Jadi Nabi Ibrahim dakwah sudah, tapi belum ada yang iman. Ketika mau dilempar kepada api, Nabi Ibrahim berkata seperti ini, Ya Rabbi, Antal wahid bis sama wa anal wahid bil ardh. Wahai Rabbu, Engkau satu-satunya Tuhan di langit dan aku satu-satunya orang yang beriman kepada di muka bumi ini. Sekarang kondisiku Engkau sangat tahu. Mereka ingin membinasakanku. Jika Engkau biarkan aku binasa, satu-satunya orang yang beriman di muka bumi ini, terus Engkau biarkan aku binasa, maka setelah ini sudah tidak akan ada lagi orang yang beriman kepadamu. Waduh, Allah. Saya ada sahabat kaya. Aing pangeran hiji di luar. Manena hiji-hiji na jelema mati muka bumi. Namun Nabi Ibrahim kalau dibiarkan mati, udah nggak ada yang iman lagi. Allah nganggur. Begitu cek Allah, waduh, jelema besar. Ada setulungan sebaik. Pantesan Jibril diusir. Sendiri. Ya, sekuat-kuatnya Jibril meminta kepada Allah tidak bisa mendesak seperti desakan Nabi Ibrahim. Makanya Jibril datang, Ibrahim, apakah kau perlu pertolonganku? Amalaka parah, maaf, saya tidak perlu pertolonganmu. Ayo Jibril, ayo, saya kasih. Dia
perlu nakasahat, aing perlu ka Gusti Allah. Ya udah, kalau memang perlu sama Allah, saya utusannya. Sampaikan apa yang engkau perlukan. Tak perlu. Aing tak perlu kasih, aing perlu ke Allah. Tak perlu aing titipkan kasih. Sebab apa? Allah saat ini pun tahu bagaimana aku sekarang. Maka saya Jibril, tak perlu aing Jibril sering dititipkan. Oh, Jibril kalau ketemu sama Nabi sama Rasul dia ibadah kuat. Ada. Beres Isra Mi'raj tidak muncul kencang kan Nabi kan? Rasul mau wudhu, Jibril bawa air. Coba sekelas Jibril jenderal malaikat muncul kencang. Nabi lagi wudhu, kan dina ada malaikat. Ini hebatnya Nabi Ibrahim jago bahasa amin. Nah, Nabi pun sama, kata Nabi, tidak sah orang balik sholat illa bihimarin kecuali pakai himar. Namun himar itu adalah kerudung. Nah, yo imam wali sami mana kinaya. Ini dah, jangan diartikan secara utuh. Orang kalau tertutup badannya, kepalanya belum tertutup. Ya, tapi kalau kepalanya sudah tertutup, maka ke bawah pasti tertutup. Himar itu maknanya kerudung penutup kepala. Kalau orang kepalanya sudah ditutup, artinya yang lain pasti sudah lebih ditutup dahulu. Kita sering lihat orang pakai sarung, pakai kaos, peci nggak pakai, ada nggak? Ya, pakai sarung, nggak pakai peci, nggak pakai kaos, ada nggak? Ada. Kadang-kadang pakai sempak doang, ada nggak? Ada orang yang di belakang. Habis dari kamar mandi, mau ke gobong, mati lampu, ya. Terus pakai sempak doang, dua lagi masa bodoh, orang mati lampu nggak ada yang lihat. Pas dia lari lewat majelis pusaka di sana, lampunya nyala. Enggak bakal sebut namanya, inisialnya Tijan. Pakai sempak doang, pakai peci nggak? Orang pakai celana doang nggak pakai kaos ada, pakai celana pakai kaos nggak pakai peci ada. Tapi kalau orang pakai peci doang, baju nggak pakai, celana nggak pakai, pernah nggak? Nggak pernah. Anak kuadrat ketemu. Artinya kalau kepalanya sudah ditutup, yang lain pasti lebih udah duluan ditutup. Itu kata Nabi, tidak sah orang yang balik sholat kecuali tertutup aurat. Itu ya, iyalah. Namun kewajiban menutup aurat dan terakhir tertutup aurat ada 3. Ya, 1 tertutup warnanya saja. Lekukan aurat masih kelihatan. Contoh orang pakai legging atau pakai naon, celana merecet. Ya. Ada nggak pendek baju merecet di ayat? Jadi warna kulit ketutup mengaji. Tapi tetek segede apa? Ngeplak. Pantatnya gimana? Ngeplak. Itu celana legging tuh. Kayak stocking lah. Ya, kayak stocking. Yang udah jahilin bencong pasti tahu. Itu bencong pakai stocking, bulu bitusnya nggak kelihatan, mulus amat, karena harus kaki tipis. Itu namanya menutup warna kulit tapi tidak menutup lekukan tubuh. 2, tertutup lekukan tubuh tapi tidak tertutup warna kulit. Ya, warna kulitnya kelihatan tapi lekukan tubuhnya tertutup. Model orang pakai sarung, pakai gamis tapi transparan, warna kulitnya kelihatan atau ada yang bolong. Tuh. Yang ketiga ada warna kulit tertutup, lekukan tubuh tertutup. Nah, yang dimaksud di sini yang mana?
Itu bima la yasiku lawanan arek lawanal basaro bima istahotu. Yang dipentingkan dalam menutup aurat adalah yang penting warna kulitnya tertutup, walaupun hujmul akdo lekukan tubuh tidak tertutup. Makanya sah-sah saja seorang perempuan sholat bawahnya pakai celana lepis, atasnya pakai kaos melecet, palanya ditutup pakai berego, sah-sah saja walaupun buah ekornya kelihatan banget, gak masalah. Kenapa? Karena warna kulitnya tertutup. Nah, pesan dari sini para hadirin ya, aurat semua manusia tidak ada yang tertutup di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia kita diwajibkan untuk menutup aurat. Semua kita punya aurat. Kasebutna doang kiai, padahal akhlak mah kalah keneh ku santri. Kiai haji anu pimpinan pondok pesantren anu sholat berjamaah lebih rajin keneh santrina daripada kiainya. Kan itu aurat. Tapi sebesar apapun aurat kita, maka akan selalu Allah tutupi selama kita sering mempersembahkan sesuatu yang membuat Allah bahagia, Allah ridho, Allah suka. Maka aurat kita akan selalu Allah tutupi. Nomor kedua, hari disoga aurat jangan dibiarkan terus. Capek hidup ada dalam melakukan aurat. Orang nggak tahu aurat kita itu tidak jadi dalil akan mulianya kita di hadapan Allah. Pimpinan pesantren jarang berjamaah di santrina itu bukan berarti jadi dalil bahwa Allah ridho kepada dirinya. Mungkin itu mah lebih-lebih Allah sedang menutupi auratnya. Jangan betah-betah dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.